Hai hai hai, welcome back to Chemist Fun, Chemistry Fun Learning. Pernah nggak kalian masuk ke minimarket dan bingung, kok barang-barangnya tertata rapi sekali ya? Coba kalian bayangkan kalau susunan rak ini diacak. Misalkan rak yang berisi susu dicampur dengan obat nyamuk, lalu ada rak yang berisi mie dicampur dengan sabun. Nah, kita pasti kesulitan mencari barang kan? Supaya pembeli mudah menemukan produk, minimarket menata barang berdasarkan kemiripan sifatnya. Barang yang fungsinya mirip, bentuknya mirip, atau kegunaannya sama, diletakkan di rak yang sama. Nah, sekarang coba kalian bayangkan, apakah di dunia atom ada minimarket raksasa, tempat unsur-unsur disusun rapi berdasarkan kemiripan sifatnya juga? Jawabannya ada, dan itulah tabel periodik. Seperti barang-barang di minimarket yang disusun berdasarkan jenis-jenisnya supaya mudah dicari, begitu juga dengan tabel periodik unsur yang disusun berdasarkan golongan dan periode agar ilmuwan mudah mengenali sifat-sifat suatu unsur. Oleh karena itu, yuk simak lebih lanjut materi terkait penentuan golongan dan periode. Golongan itu bisa dilihat dari lajur vertikal, sedangkan periode itu bisa dilihat dari lajur horizontalnya. Kita bisa bahas dulu ya, dari yang pertama itu adalah golongan. Nah, secara umum, golongan itu akan dibagi menjadi golongan utama yang dimulai dari 1A sampai 8A dan golongan transisi yaitu 1B sampai 8B. Yang kedua adalah periode. Nah, periode sendiri itu adalah unsur-unsur yang berada pada lajur horizontal atau mendatar yang dikelompokkan dalam satu periode. Nah, periode dalam sistem periodik ini akan menyatakan banyaknya kulit atom yang dimiliki oleh suatu unsur yang bersangkutan. Nah, periode ini dalam suatu tabel periodik itu terdiri dari periode 1 hingga periode ke-7. Untuk periode 1 itu akan terdiri dari 2 unsur saja, yaitu unsur hidrogen dan unsur helium. Sedangkan periode 2 itu terdiri dari 8 unsur, dimulai dari unsur Li itu adalah lithium, hingga Na, neon. Dan pada periode yang ketiga itu juga terdiri dari 8 unsur, dimulai dari unsur Na, yaitu natrium, hingga Ar, yaitu argon. Dan seterusnya sampai di periode ke-7. Nah, untuk periode ini, cara penentuannya adalah kita lihat jumlah kulit yang terisi atau nomor kulit terbesarnya. Gitu. Oke, dalam penentuan golongan, itu akan dibagi menjadi 2 ya, yaitu penentuan golongan unsur utama dan penentuan golongan unsur transisi. Yang pertama kita bahas adalah penentuan golongan unsur utama, yaitu pada blok S dan blok P. Nah, pada blok S, nanti ia akan berada pada golongan 1A dan 2A. Sedangkan untuk blok P itu sisanya, yaitu 3A sampai 8A. Nah, untuk penentuan golongan itu sendiri, kita lihat dari jumlah elektron valensi. Oke, untuk contohnya, kita bisa lihat dari unsur K ini memiliki jumlah elektron sebesar 19. Lalu, kita buatkan dulu konfigurasi elektronnya berdasarkan subkulit. Nah, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Nah, unsur K ini, subkulit terakhirnya itu adalah S. Tadi ingat ya, kalau misalkan subkulit terakhirnya itu S, maka untuk menentukan golongan, kita hanya melihat elektron dari subkulit S saja. Maka, karena di sini akhirannya itu S, dan dia memiliki 1 elektron, artinya unsur K ini ada di golongan 1A. Golongan 1A. Kita bisa lihat dari unsur lain ya. Di sini ada unsur Cl. Cl itu panjangan dari klorin dengan jumlah elektronnya adalah 17. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Nah, unsur Cl ini untuk subkulit terakhirnya itu adalah P. Nah, kalau misalkan subkulit terakhirnya itu adalah P, maka untuk menentukan golongan kita menjumlahkan elektron dari subkulit
S terdekat dengan subkulit P terakhir ini, gitu. Di sini 2, sedangkan P memiliki 5 elektron. Nah, ini kalau dijumlahkan kan menjadi 7. Artinya Cl ini akan berada di golongan 7A. Golongan 7A. Nah, untuk penulisan golongan pun kita harus menggunakan angka Romawi ya. Seperti ini, golongan 7A. Seperti itu ya. Ini untuk penentuan golongan unsur utama pada blok S dan blok P. Lalu kita kembali lagi di penentuan golongan unsur transisi, yaitu pada blok D. Nah, untuk penentuan golongan unsur transisi ini, ketika kita memiliki suatu konfigurasi elektron, di mana subkulit terakhirnya itu adalah D, sama seperti yang utama tadi, maka kita harus menambahkan atau menjumlahkan elektron dari subkulit S dan subkulit D. Begitu. Di sini terdapat keterangannya. Untuk golongan 3B itu ketika elektron valensinya itu antara subkulit S dan D berjumlah 3. Kalau golongan 4B itu ketika elektron valensinya berjumlah 4 dan seterusnya. Nah, di sini mungkin kita bisa membahas satu persatu ya. Yang pertama, jika jumlah elektron pada subkulit D terakhir dan elektron pada subkulit S terdekat itu kurang dari 8, maka golongannya itu adalah jumlah elektron tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Contohnya di sini ada unsur 21SC. Mohon maaf, ini SC ya, yang lebih tepatnya. Nah, ada unsur 21SC. Dengan konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D. Tuh. Nah, yang pertama kita bisa menentukan dulu golongan. Golongan itu kita bisa melihat dari elektron valensi. Nah, kita lihat di sini SC, subkulit terakhirnya adalah D. Artinya kita harus menambahkan elektron dari subkulit S untuk menentukan golongannya. Nah, bisa dilihat ya. Subkulit S itu punya 2 elektron, subkulit D itu punya 1 elektron. Maka, jumlah elektron pada orbital D dan S itu adalah 3. Artinya, unsur SC ini termasuk ke dalam golongan 3B. Jadi, yang perlu kalian ingat adalah ketika suatu konfigurasi elektron berakhir di subkulit D, itu pasti dia ada di golongan B, golongan transisi, begitu ya. Oke. Nah, lalu ketika kita ingin menentukan periode itu dilihat dari nomor kulit terbesar. Nah, jadi ini juga perlu kalian pahami. Ketika ada suatu konfigurasi elektron seperti ini, kalian jangan bingung, ini tuh maksudnya apa sih? Ada 1S2, 2S2, 2P6, kenapa penulisannya seperti itu? Nah, jadi di sini, angka-angka di depan subkulit ini, itu menandakan kulit. Sedangkan S, P, dan D ini itu yang menandakan subkulit. Lalu pangkat-pangkat di atas subkulit ini, yang S pangkat 2, ini juga P pangkat 6, angka-angka kecil ini itu menandakan elektron atau jumlah elektron. Jadi kalian harus paham betul ya, dari konfigurasi elektron yang kalian tulis itu, yang menunjukkan kulit itu yang mana, subkulit itu yang mana, dan jumlah elektronnya itu yang mana. Sekarang, tadi kita ingin menentukan periode. Periode itu dilihat dari nomor kulit terbesar. Dari konfigurasi ini, nomor kulit yang terbesar atau paling terbesar itu adalah 4. Artinya unsur SC berada di periode keempat. Oke, ini untuk tipe yang pertama. Sekarang kita beralih ke tipe yang kedua. Nah, jika jumlah elektron pada subkulit D terakhir dan elektron pada subkulit S terdekat itu adalah 8, 9, atau 10, maka unsur yang bersangkutan itu termasuk pada golongan 8D. Gitu. Bisa kita lihat di sini ada contohnya adalah Ni. Ni memiliki nomor atomnya adalah 28 dan ini adalah konfigurasi elektronnya. Nah, Ni, subkulit terakhirnya itu adalah D. Kalau subkulit terakhirnya itu adalah D, maka untuk menentukan golongannya, kita harus tambahkan elektron dari subkulit S terdekat dan subkulit D itu sendiri. Di sini S punya 2 elektron, dan D punya 8 elektron. Dijumlahkan menjadi 10. Nah, tadi, kalau misalkan S tambah D-nya itu antara 8, 9, ataupun 10, maka unsur tersebut termasuk ke dalam golongan 8D. Ketika kita ingin menentukan periode, di sini dari konfigurasi elektronnya, nomor kulit terbesarnya itu adalah 4. Artinya, Ni berada di periode keempat.
Oke, ini untuk tipe yang ketiga, yaitu jika jumlah elektron pada subkulit D terakhir dan elektron pada subkulit S terdekatnya itu lebih dari 10, maka nomor golongan unsur yang bersangkutan itu diperoleh dari jumlah D plus S lalu dikurangi dengan 10. Contohnya di sini ada unsur Zn dengan nomor atomnya adalah 30. Ini adalah konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d10. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan golongan. Untuk menentukan golongannya, kita lihat elektron dari subkulit D dan subkulit S. Subkulit S punya 2 elektron, subkulit D punya 10 elektron. Dijumlahkan menjadi 12 elektron. Artinya jumlah elektron pada orbital D dan S itu adalah 12. Nah, tadi kalau misalkan jumlahnya itu lebih dari 10, maka untuk menentukan golongannya itu harus dikurangi dengan 10. Nah, karena di sini jumlah elektronnya 12, nah, 12 ini harus kita kurangi dengan 10. 12 kurang 10 itu menghasilkan 2. Artinya unsur Zn ini berada pada golongan 2D. Lalu untuk periodenya dilihat dari nomor kulit terbesar. Di sini nomor kulit terbesarnya adalah 4. Artinya Zn berada pada periode ke-4. Oke, yang terakhir adalah penentuan golongan lantanida dan aktinida. Nah, untuk golongan transisi, itu ada yang namanya golongan transisi dalam, yang dibagi menjadi 2, yaitu lantanida dan aktinida. Nah, untuk kedua golongan ini, konfigurasi elektron terakhir unsur-unsur golongan tersebut berada pada subkulit F. Jadi, kita bisa melihat dari periodenya. Jika harga kulit terbesarnya itu dalam suatu konfigurasi adalah 6, maka unsur tersebut merupakan golongan lantanida. Sedangkan jika harga kulit terbesar dalam suatu konfigurasi elektron adalah 7, maka unsur tersebut merupakan golongan aktinida. Contohnya di sini. Jadi ada unsur PR dengan nomor atomnya adalah 59 dan AC dengan nomor atomnya adalah 89. Nah, ini kita cari konfigurasinya. Di sini bisa menggunakan penyingkatan konfigurasi elektron ya, karena nomor atomnya itu terbilang cukup besar. Nah, untuk konfigurasinya seperti ini. Dan kalau misalkan subkulit terakhirnya itu adalah F dan harga kulit terbesarnya itu adalah 6, di sini kan 6, maka PR ini termasuk ke dalam golongan lantanida. Selanjutnya ada AC dengan nomor atom 89. Disingkat seperti ini konfigurasinya. Nah, si AC ini juga memiliki subkulit terakhir yang berakhir di F. Dan nomor kulit terbesarnya itu adalah 7. Artinya, AC itu termasuk ke dalam golongan aktinida. Oke, sekarang mungkin kita bisa latihan soal ya. Ibu sudah menyajikan 3 unsur. Dan di sini juga ada tabel periodik yang rumpang, artinya belum ada isinya. Nah, kita harus mencari dulu satu-satu. Dari unsur O, ini konfigurasinya seperti apa, lalu golongan dan periode, dan kita tentukan letaknya dalam tabel periodik rumpang itu di sebelah mana. Kita lihat dulu tadi O ada di golongan 6A dan periode kedua. Betul. Maka kita tentukan nih letaknya. 6A berarti ada di sekitaran sini, dan periode kedua. Periode kedua itu berarti ada di sini. Ini letak unsur O. Lalu ada Na. Na itu ada golongan 1A dan periode ketiga. Golongan 1A ada di sini. Dan periode ketiga, berarti Na-nya ada di sini. Oke. Nah, sekarang untuk Ca yang terakhir. Ca itu tadi ada di golongan 2A dan periode ke-4. Oke, seperti ini ya. Inilah cara untuk menentukan letak-letak suatu unsur dalam tabel periodik. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa bahas lebih lanjut terkait sistem periodik unsur. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!